يا من صليت بكل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPKB, 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 takbir. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dari mulai persiapan awal sampai sekarang kita akan BPKB dalam rangka kegiatan santunan yatim piatu dan juga pembagian takjil yang diadakan oleh DPC Jakarta Timur dan juga Rawal itu sudah mantap 90%, tinggal pelaksanaan. Semoga acara berjalan lancar dan juga tidak ada halangan satu apapun. Karena niat baik, insya Allah Tuhan kabul dan keberkahannya buat kita semua. Saya Ketua PAC Kramat Jati Rusmin Jahra beserta jajaran terus mendukung dari mulai persiapan prepare sampai hari ini. Karena dengan bergembiranya dengan anak yatim berarti kita bergembira dengan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami PAC Kramat Jati Jakarta Timur mendukung kegiatan DPC Kramat Jati dan Rawal itu dalam rangka bakti sosial, amal untuk kegiatan buka bersama dan santunan yatim piatu dan duafa. Semoga keberkahan untuk kita semua. Maju terus BPKB, 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 takbir. Kami kompak dengan jajaran pengurus. Saya Rusmin Jahra sebagai Ketua PAC. Saya Rimoto dulu sebagai Sekretaris PAC Kramat Jati. Saya Saifuddin sebagai Divisi Humas. Saya Waichan sebagai pembina. Demikianlah, tetap kompak sampai kelar acara ini. Semoga tidak ada gangguan. Semangat, semangat. BPKB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من أنا لولكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا لولكم كيفما حبكم كيفما هواكم من أنا
siwaya wala ghairukum siwakum law ma fil mahabba alayya wa lakum antum muradi wa antum qasdi laisa ahad fil mahabba siwakum indi كلما زادني في هواكم وجدي قلت يا سادتي مهجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بهذه مدلي قلت والله أنا في هواكم ردلي Engkaulah Murabbi cahaya ilahi wahai Allah Rabbi jaga guru kami kamilah pendosa yang mengharapkan cinta manusia yang mulia darimu syekhana man ana lawlakum kaifa ma hubbuku kaifa ma doaku man ana lawlaku kaifa ma hubbuku kaifa ma doaku cintaku yang suci padamu Murabbi takkan tergantikan kekal abadi karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia berkamu syekhana man ana lawlakum kaifa ma hubbuku kaifa ma doaku man ana lawlaku kaifa ma kum kaifa ma wawakum Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi Sirillah ya Ramadan, Sirillah ya Ramadan, Sirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran,
Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ini bulan-bulan yang suci, bulan umat-umat ya Nabi, bulan Ramadan penyejuk hati untuk ibadah setiap hari. Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Puasa tinggalkan dosa, sucikan hati dari tercela. Ada di bulan suci yang mulia, tidaklah boleh saling menghina. Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Banyaklah banyak baca Al-Quran, ibadah di waktu siang dan malam. Zikir sholawat jangan ditinggal, hidup dan mati akan senang. Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Dan Ramadan bulan ampunan, siapa sungguh akan senang dari belenggu nafsu dan syaitan. Idul Fitri akan gira. Syirillah Ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. banyak sedekah jangan ditinggal, sholat tarawih jangan ditinggal, bayarlah zakat untuk ampunan. Idul Fitri akan senang. Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ramadan suci tiada arti jika hati tetap keji, buruk sangka setiap hari pada sesama makhluknya Rabbi. Syirillah Ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Ayo semua muliakan hati di bulan suci setiap hari. Salat tarawih jangan dihenti sampai datang Idul Fitri. Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, Syirillah ya Ramadan, bil qabul wal ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Abang Ketua Dewan Pimpinan Cabang BPPKB Jakarta Timur dan juga beliau sekaligus ketua dari Rawalitu Kampung Tengah, abang kita Bapak Haji Rustam Zain matanallah bituli hayati. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatannya, dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita doakan setiap langkahnya senantiasa di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ketua Lingkungan RW 07 Kelurahan Tengah Kramat Jati yang telah hadir bersama kita, Bapak Haji Yudi Mulyono, dan juga yang sama-sama kita hormati para aparatur negara baik sipil, TNI, Polri yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi takzim dan hormat kami kepada semua. Dan juga yang kami hormati sesepuh dari Rawalitu Bapak Haji Dolat Sakim, yang kami hormati para ketua dan pengurus RT di lingkungan RW 07 Kelurahan Tengah Kramat Jati, dan juga yang kami hormati segenap pengurus baik ranting, anak ranting dari BPPKB Muhammadiyah Jakarta Timur, dan juga para guru, para asatiz. Dan insya Allah juga nanti akan hadir bersama kita guru kita yang mulia Al-Ustadz Kiai Haji Husni Mubarak, yang insya Allah beliau sedang dalam perjalanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini, di hari yang berkah, di bulan yang penuh berkah ini, kembali kita hadir di tempat ini dengan izin Allah dalam rangka kita memenuhi undangan dari saudara kita dan juga dari segenap pengurus BPPKB Kota Madiah Jakarta Timur dalam rangka santunan terhadap anak-anak yatim dan juga kepada kaum duafa, yang mana kegiatan ini insya Allah akan dilakukan oleh pengurus setiap tahun dalam rangka bentuk kepedulian kepada kaum miskin dan juga pada anak-anak yatim. Bapak, Ibu hadirin sekalian, acara pada hari ini diantaranya pertama ya, pembukaan yang nanti akan dilanjutkan sambutan ya, pertama dari Ketua DPC BPPKB Jakarta Timur dan sekaligus juga Ketua dari Rawalitu Kampung Tengah, abang kita Bang Haji Rustam Zain, yang akan dilanjutkan nanti sambutan yang kedua insya Allah juga akan disampaikan oleh Sekretaris DPC BPPKB Jakarta Timur Bapak Ahmad Dahlan Ginting. Dan selanjutnya sambutan yang ketiga akan disampaikan perwakilan sesepuh dari Rawalitu Bapak Haji Dolat Bapak Sakim, yang nanti akan dilanjutkan sambutan oleh Ketua RW 07 Kelurahan Tengah Kramat Jati. Dan acara selanjutnya nanti insya Allah akan kita sama-sama dengarkan Mau'izatul Hasanah yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Husni Mubarak, dilanjutkan dengan nanti santunan terhadap anak-anak yatim dan juga para fuqara wal masakin, dan sekaligus nanti akan dipimpin doa. Selanjutnya acara buka bersama dan ramah tamah.
Demikianlah acara demi acara yang nanti insya Allah akan kita ikuti. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah di hari yang berkah, di bulan yang berkah, apa niat dan hajat dari segenap pengurus BPPKB Kota Media Jakarta Timur dan juga apa niat dan hajat dari saudara kita, abang kita Bapak Haji Rustam Zain senantiasa diterima, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita masuki acara yang pertama, sambutan atau kalimat tasyakur yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Rustam Zain selaku Ketua Umum DPC BPPKB Jakarta Timur dan juga Ketua Rawalitu Kampung Tengah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi Haji Rustam, biasa dipanggil Bang Bunges, banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus DPC BPK Banten Jakarta Timur dan juga seluruh pengurus dan anggota BPK Banten baik dari tingkat DPC, ranting, unit dan posko se-Jakarta Timur. Dan juga berterima kasih yang terhingga juga kepada keluarga besar Rawalitu tanpa terkecuali. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada semua donatur yang sudah membantu secara moral maupun material. Dan juga banyak terima kasih kepada para RT dari RT 1 sampai RT 11 dan juga Babinsa, Pak Iwan, banyak terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Pak RW yang selalu support saya, Pak Darling, Pak Dolat dan Wak Ican dan semua seluruh para anggota dan juga Sri Kandi dari DPC Jakarta Timur. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga terima kasih juga kepada tamu undangan yang sudah hadir. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi, kami keluarga besar pembinaan potensi keluarga besar Banten dan keluarga besar Rawalitu kembali memberikan santunan kepada anak-anak yatim, piatu dan orang yang tidak mampu. Semoga atas ridha Allah kegiatan ini dapat terus berlanjut untuk masa yang akan datang. Dan kita berdoa bersama-sama semoga semua kebaikan yang kita lakukan senantiasa mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? BPKB. Takbir. Rawalitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sambutan dari saya, tidak mengurangi rasa hormat saya dan takzim saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita sama-sama dengarkan kalimat tasyakur dari Ketua DPC BPPKB Banten Jakarta Timur dan sekaligus Ketua Rawalitu Kelurahan Tengah Bang Haji Rustam Zain atau yang biasa kita kenal dengan Bang Bonges. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan, apa yang beliau sampaikan tadi dan juga apa yang dia niatkan, Allah berikan keistiqomahan kepada beliau untuk dapat senantiasa menyantuni anak-anak yatim dan para fuqara wal masakin. Bapak hadirin sekalian, untuk sambutan berikutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari pengurus dan juga sebagai sekretaris dari DPC BPPKB Banten Jakarta Timur
yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Dahlan Ginting. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua BPPKB Banten DPC Jakarta Timur Bapak Haji Rustam Zain. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus BPPKB Banten yang sudah hadir pada hari ini. Yang saya hormati para sesepuh orang tua kami dari Rawalitu, Bapak Dolot, dan yang kami hormati seluruh anak-anak kami, orang tua yang sudah hadir pada sore hari ini. Untuk anak-anak kami masih puasa enggak nih? Masih puasa enggak? Semangat! Semangat! Aduh udah lemes, menunggu jam buka sebentar lagi, sabar ya. Kemudian yang kami hormati seluruh tamu undangan yang sudah hadir pada sore hari ini tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat kami, Bapak Babinsah dari TNI dan Polri yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Selamat datang Pak. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada semua teman-teman yang sudah mensupport, mendukung acara ini. Kenapa? Karena ini merupakan acara dadakan tanpa direncanakan. Dan alhamdulillah pada sore hari ini berjalan dengan sukses. Ini ucapan terima kasih kami yang pertama. Yang kemudian kami dari organisasi Badan Potensi Keluarga Besar Banten yang senantiasa akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini merupakan salah satu kegiatan yang tertera di organisasi Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten, yaitu memuliakan anak yatim dan menolong sesama. Jadi mohon doanya untuk semua teman-teman agar senantiasa nanti ke depannya Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten dapat terus melaksanakan acara ini dari masa ke masa. Seperti semboyannya Rawalitu dari masa ke masa. Kemudian bahwa hadirnya kami di sini organisasi Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten bekerja sama dengan Rawalitu untuk mengadakan acara ini semata-mata tujuan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak lebih dari hal tersebut. Oleh sebab itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman saudara-saudara yang sudah membantu berjalannya acara ini sampai sukses seperti ini. Dan sekali lagi semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian kata sambutan dari saya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin
telah sama-sama tadi kita dengarkan sambutan dari Sekretaris DPC BPPKB Banten Jakarta Timur, Bapak Ahmad Dahlan Ginting. Dan sebelum kita ikuti atau kita dengarkan sambutan dari sesepuh dan juga dari Kepala Lingkungan RW 01, berhubung guru kita yang mulia masih ada acara, marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Ustadz Kiai Haji Husni Mubarok. Kepadanya tempat, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati para sesepuh, para tuan guru, para orang tua, para pejabat setempat, baik sipil maupun ABRI, terkhusus lagi Ketua Umum BPKB Banten DPC Jakarta Timur yang bekerja sama dengan Rawa Litu, para hadirin saudara-saudaraku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah, di mana sore hari menjelang maghrib ini kita berkumpul di taman sorga. Berkumpul di taman sorga. Di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi sampaikan kepada para sahabatnya, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalian, kalau kalian lewat taman surga, mampir. Tuh kata Nabi, kalau lewat taman surga, mampir. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Kata Rasulullah SAW, taman surga itu hilakul zikri, di mana ada orang berkumpul mengingat Allah, itu taman surga. Di mana ada orang ngumpul ingat Allah, itu taman surga. Alhamdulillah kita lagi berada di taman surga. Biarin kata orang-orang kita bandel, biarin kata orang-orang kita nakal, biarin kata orang-orang kita banyak dosa, kurang ibadah. Tapi alhamdulillah takdirnya Allah punya kehendak sore ini kita ngumpul di taman surga. Ini kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Sababiah saudara saya ini, ketua umum kita, ya, Bapak Haji Rustam, ya, saya panggil Bapak aja, ya, biar jadi tua. Karena kalau dipanggil abang mulu, ntar ayang-ayangan mulu abang kita. Jadi saya panggil Bapak beliau, ya. Jadi subhanallah, ini tak luput dari jasa beliau, karena beliau berkoordinasi dengan saudara saya juga, mengingatkan kepada saya agar untuk bisa hadir di acara yang mulia ini, di mana ada santunan yatim, anak-anak yang dicinta sama Nabi Muhammad SAW. Jadi bersyukur kepada Allah, yang pertama Allah tempatkan kita hari ini, sore hari ini di bulan suci Ramadan, di akhir Ramadan, yang dikatakan ada malam Lailatul Qadar, yang mana satu malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Allah yang inginkan kita berkumpul bersama, duduk di taman surga. Alhamdulillah. Bu, puasa nggak? Bang, pada puasa nggak? Puasa, insya Allah. Nih, di dalam kitab Nasaih Diniyah lil Imamil Haddad radhiyallahu an disebutkan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, huduru majlisi ilmin
Duduknya kita, hadirnya kita di majlis ilmu khairun min alfi rokaatin, lebih cakep daripada sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat. Pernah belum sholat sunnah 1000 rakaat? Woi, suaranya mana ini? Iya, romanya mentang-mentang puasa lemes amat. Udah pernah belum sholat 1000 rakaat? Saya juga belum pernah. Sama. 100 rakaat udah pernah belum? 80 rakaat kali dah? Belum ya? Cobain sekali-kali. Saya waktu duduk ngaji sama guru saya, kalau malam Ramadan diajak pulangnya hampir sahur. Kemana? Bayang aja, dari masjid ini pindah masjid ono, pindah lagi masjid ono, pulang-pulang mau sahur. Jadi kalau kita hitung satu masjid taraweh 20 rakaat, berarti kalau saya mampirin 4 masjid berapa rakaat? 80 rakaat. Berarti namanya alhamdulillah. Sabab ngikutin guru, kita pernah ngerjain sholat semalaman sunnahnya doang 80 rakaat. Coba kalau saya nggak ngikutin guru, nggak bisa. Jadi ini betapa berarti dan betapa pentingnya siapa orang yang kita jadikan panutan. Siapa orang yang kita ikuti, siapa yang orang yang kita tuakan, siapa orang yang kita sepuhkan, itu menentukan perjalanan hidup kita, saudara-saudara. Kalau kita menuakan, menokohkan, menyepuhkan orang-orang yang benar-benar akan mengantarkan kita kepada Allah, insya Allah kita akan dihantar kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak dipimpin, tidak diajak, tidak dituakan oleh orang yang ingin menuju Allah, maka kita bisa keder bareng-bareng, saudara. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita dipimpin BPKB ini sama Bang Haji Rustam, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan niatnya semuanya sama di dalam hati, ingin mengadakan perubahan yang lebih baik lagi dari pribadi kita, agar menjadi pribadi yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Rasulullah. Itu niatan yang harus ada di hati sanubari kita semua, saudara-saudara. Jadi ini subhanallah, tadi Nabi bilang apa? Duduknya kita di majlis ilmu. Kita duduk nih, duduk ngaji, makanya disebut majlis ilmu. Duduk-duduk berzikir karena diawalinya dengan zikrullah. Duduknya kita di majlis ilmu lebih cakep dari sholat sunnah 1000 rakaat. Duduknya kita, hadirnya di majlis ilmu lebih cakep dari nengokin 1000 orang sakit. 1000 orang sakit. Ada saudara kita yang sakit nggak? Udah ditengokin belum? Nah, ini PR lagi buat saya dan buat kita semua. Orang jauh sakit di Inggris kita tengokin. Orang di kampung kita sakit kita kagak longok pisan. Udah dia di Jakarta Timur adanya. Ya, tinggal sekali lompat doang kita. Ini PR buat saya dan kita semua. Bagaimana ini ajaran Nabi Muhammad SAW mengajak kita pada kebersamaan. Ajaran Nabi Muhammad SAW mengajak kita pada keselamatan. Ajaran Nabi Muhammad mengajak kita pada kasih sayang. Inilah ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Perkuat persatuan dan kesatuan kita. Jaga hubungan kemanusiaan kita. Apapun warna dan benderanya, tetap kita adalah rakyat Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia yang harus bersatu padu. Bagaimana memakmurkan negeri kita bersama, menjaga keutuhan, keamanan dan ketentraman bersama. Itu yang harus kita tanamkan kepada generasi-generasi bangsa kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini manfaat yang kedua. Setelah tadi kita berada di taman surga, kata Nabi, duduk hadirnya kita di majlis ilmu lebih cakep dari sholat sunnah 1000 rakaat. Lebih cakep dari nengokin 1000 orang sakit. Dan lebih cakep dari menghadiri 1000 orang yang meninggal. Namanya lawat, satu aja kadang-kadang kita ngap-ngapan. Apalagi kalau yang meninggal teman dekat kita atau keluarga kita atau orang yang kita sayang. Itu hati kita apa? Antara sedih, berduka dan takut mati. Lalu bagaimana kalau sehari 1000 orang meninggal kita longok? Masa iya kita kagak sawan bang? 1000
1000 satu hari 1000 kali nyelawat. Sawan apa kagak kira-kira? Sawan. Ya. Udah ngeliat orang meninggal, betul-betul ngeliat orang meninggal, betul-betul ngeliat orang meninggal. Akhirnya kita koit juga ntar. Iya. Tapi tadi bagaimana ajaran Nabi? Kalau kita mau duduk di majlis ilmu, hadir di majlis ilmu, bagaimana kita cari tahu ini ajaran Nabi Muhammad, bagaimana tuntunan agama Islam, itu lebih cakep dari nengokin 1000 orang sakit, lebih cakep dari nyelawat 1000 orang yang meninggal. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW sangat cinta dan sayang kepada anak-anak yatim. Sampai beliau sampaikan di dalam sabda mulianya apa? Ana wa kafil yatim kahaten. Riwayat tentang hadis yang berhubungan dengan orang-orang yang mendapat pangkat kemuliaan dari Allah karena mereka cinta dan sayang kepada yatim. Riwayat hadisnya banyak macamnya dan modelnya. Ada yang kahazaini, ada yang kahataini, ada yang panjang dulu hadis awalnya, baru ntar ujungnya sama. Intinya dari semua itu riwayat hadis disampaikan sama Nabi. Pak, Bu, nih kata Nabi, orang yang menjamin anak-anak yatim, maka nanti dia di surganya Allah, kata Nabi, nih seperti 2 jari ini. Saking dekatnya sama Nabi Muhammad SAW. Orang yang dari hatinya benar-benar cinta kepada para yatim karena Allah, maka nanti di surga dia akan nempel dekat sekali dengan Nabi Muhammad SAW. Ini bukan bercandaan saudara-saudara. Ini bukan permainan saudara-saudara. Jangan sampai kita jadi oknum-oknum pemelihara yatim, di mana anak yatim dikumpulkan, duitnya kita garong saudara-saudara. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini sudah diingatkan sama Allah di dalam Al-Quran. Hati-hati. Siapa innalladzina yakuluna amwalal yatama zulman. Siapapun orangnya yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka memasukkan bara api neraka ke dalam perut mereka. Dan nanti dia akan dibakar di neraka yang menyala-nyala. Hati-hati saudara. Kita jalan minta apa? Bakal anak yatim, orang ngasih 1 juta, kita potong 300. Kita bilang apa? Bakal operasional bang. Lah lu operasional lu banyak amat 300. Lah iya bini 3. Lah sehari cepet, lah berarti 300 bang. Nah ini dia. Jangan begitu ya. Cinta yatim cakep, demen yatim cakep, tapi hati-hati ada ancaman yang menakutkan kita. Kalau salah-salah nggak benar kita ngurusin anak yatim, dibakar di neraka yang menyala-nyala kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan main gunting aja duit-duit anak yatim. Jangan. Lihat nih bagaimana saudara-saudara kita mencontohkan ini, para pengurus kita semuanya nih. Semua anggota di sini bekerja sama tadi bagaimana apa? Ingin menggembirakan anak-anak yatim. Nih kita doakan semuanya, ketua, pengurus, semua kita yang hadir anggota, mudah-mudahan ntar didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bercerita tentang kemuliaan anak yatim, zaman dulu ada cerita. Ada satu orang alim, orang pinter, ngerti banget sama agama, taat banget sama Allah, patuh sama ajaran Rasulullah. Dia ngumpulin duit, ceritanya saudara. Dia kumpulin duit buat apaan? Dia kepengen pergi haji. Kepengen pergi haji. Karena emang kebanyakan dari zaman dulu yang kaya banget itu bukan orang-orang berilmu, bukan. Kalau kagak jagoan pengusaha, itu yang pada kayanya beneran. Kalau kagak jagoan pengusaha, kalau ditambah sekarang ya sama koruptor, ya. Jadi nggak ada lagi lain, nggak bisa sampai kaya banget kecuali mereka. Jadi ini saudara-saudara, ini orang yang berilmu tadi, dia kumpulin duitnya sedikit demi sedikit. Dia niat mau apa? Dia mau pergi haji, dia mau nabung. Karena zaman dulu belum ada tabungan haji. Zaman dulu belum ada tabungan
tabungan haji, dia kumpulin duitnya, dikit duitnya dikumpulin. Begitu duitnya udah banyak, dia niat mau pergi ke tanah suci, mau menunaikan ibadah haji, di jalanan ngelihat ibu-ibu. Begitu dilihat tuh ibu lagi ngapain? Nggak taunya lagi apa? Lagi ngambil bangkai binatang. Ditanya, wahai ibu, ini sama nih orang alim yang tadi nih. Wahai ibu, itu binatang sudah menjadi bangkai. Agama ibu apa? Islam. Kalau begitu sama dengan saya, agamanya Islam. Di dalam ajaran Islam yang namanya bangkai haram untuk dimakan. Kenapa ibu ambil itu bangkai? Apa jawab tuh perempuan? Pak, buat bapak dan yang lain bangkai ini haram. Tapi buat saya dan anak-anak yatim saya bangkai ini menjadi halal karena tidak ada sedikit pun yang bisa kami makan pada hari ini. Tuh saudara-saudara. Nih kita di kantong kita masih megang duit. Di rumah kita masih ada lebihan duit. Kita masih lagunya kayak orang susah. Di mana syukur nikmat kita kepada Allah? Hati-hati ntar dicabut tuh nikmat sama Allah. Jangan belaga susah aja kita. Na'udzubillah min dzalik, hati-hati. Hati-hati. Tuh lihat di cerita dahulu, tidak mustahil di zaman kita ada. Ada saudara kita, ada tetangga-tetangga di lingkungan kita. Cengar-cengir, mesem-mesem. Kenapa? Udah kebingungan. Dia mau ngomong, kehabisan akal. Dia mau bicara, orang udah gak percaya. Kenapa? Gak punya apa-apa buat dimakan dan dimanfaatkan di dalam rumah tangganya. Mau makan apa itu orang? Itu saudara-saudara, perlu kita perhatikan. Perlu kita perhatikan. Jangan bacot doang kita gedein. Ilmu doang dibanyakin. Ngaji doang diseringin. Tantang petenteng sono sini. Punya jabatan, punya pamor, punya wibawa. Ilangin itu semua. Yang kita ingetin bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah. Yang mana Allah telah titipkan karunia kepada kita. Lihat orang tua kita. Lapar apa kagak? Susah apa senang orang tua kita? Jangan bini doang disenangin. Orang tua belamparan dibekelin duit. Nih hati-hati pak nih. Nih kita orang laki nih. Kita orang laki. Hati-hati kata Nabi ntar dilaknat sama Allah. Sama malaikat. Sama seluruh nih alam semesta. Bakal siapa tuh suami yang dilaknat? Bagi suami yang takut sama bini. Bener. Ada hadisnya. Nah ini mah kagak goro kagak, bukan ngebelain abang kita kagak ini mah. Iya. Bukan ngebelain orang laki, bukan. Jadi takut sama bini bukan berarti galak buat sama bini, bentar-bentar bini tabok, bentar-bentar bini diinjek. Lah emang bini sansak. Bukan begitu maksudnya, Bang, bukan begitu. Bukan, jangan salah paham dulu orang-orang perempuan ya. Nih suami yang dilaknat sama Allah, suami yang takut sama istri. Yang kayak gimana tuh yang takut sama istri? Yang dia mau taat sama Allah, gara-gara kata istrinya jangan, kagak berani dia. Begitu dia mau sembayang kata bininya, mau kemana bang? Gua sembayang dulu, gua belum sembayang. Cepetan nganterin gua kondangan, tak telat. Nah nih suami geblek kayak gini nih. Tuh baru namanya suami takut bini, lah sembayang belum jadi takutan sama bininya. Jelas apa kagak? Jelas apa kagak? Hati-hati bu, pengen suami masuk surga, pengen suami dapat ridho Allah, ibunya harus bantu para suami untuk meraih ridhonya Allah. Ibunya para wanita harus membantu para suami untuk ikut jalannya Rasulullah. Itu yang akan memasukkan ibu dan suami ke dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi suami dan istri perlu kerjasama yang baik di dalam kehidupan untuk meraih ridhonya Allah Ta'ala. Kembali ke laptop, tadi cerita tentang anak yatim. Kata si ibu-ibu ini, untuk bapak dan yang lain ini haram. Tapi untuk saya dan anak yatim saya ini halal. Karena saking tidak ada dan tidak kepunyaannya sama sekali. Tidak ada lagi yang dimakan hari itu. Akhirnya apa? Katanya orang yang berilmu tadi, udah ini duit saya rencananya bakal bekal pergi haji. Saya mau berangkat. Kalau begitu nih duitnya buat ibu aja sama anak yatim ibu semuanya. Subhanallah. Dia relain tuh duit, dia boleh nyelengin bakal ke tanah suci. Tahu-tahu dikasih janda sama anak yatim.
Tapi ini jandanya bukan janda muda bang. Mentang-mentang janda katanya kita nyari yatim, kita demenin yatim. Dipilih yang emaknya masih bohai. Wah ini mah oknum lagi aja. Ya, jadi jangan milih-milih. Mau nyantunin yatim dipilih. Jangan bos, jangan dia jenderal. Kenapa? Emaknya jelek. Wah kacau juga nih anak buah. Hah? Iya. Lah atasan mah lagi pada udah cepetan sono cari nama-nama anak yatim. Dia nggak taunya orang bawahnya pada milih yang emaknya cakep-cakep aja. Jadi rada semangat kita katanya. Wah ini oknum namanya nih. Oknum para pencari yatim. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, enggak itu mah intermezzo, bercanda. Jadi tadi perhatikan penting kita apa? Memperhatikan itu bagaimana tadi dia relakan uangnya untuk pergi haji, dia nggak jadi berangkat haji, tapi dia berikan kepada anak yatim tadi, sehingga itu anak yatim beserta ibunya merasa gembira dan sukacita. Subhanallah. Dengan izin Allah, Allah terima itu amalan, Allah terima itu kebaikan, Allah gantikan. Orang kampungnya itu orang yang pada pergi haji ngelihat dia di Arab. Begitu pulang dari haji teman-temannya pada nanya, lu lagi di Arab sombong banget ketemu gua. Lah dia bingung, lah gua kagak berangkat. Yang bener gua ketemu lu mulu katanya di sono tanah suci. Orang kata gua kagak berangkat. Kata tetangganya yang di satu kampung, iya dia sombong banget katanya lagi di sono tanah suci. Padahal kita ketemu dia. Kata dia, gua kagak berangkat. Duitnya gua kasih anak yatim. Subhanallah. Tapi apa? Orang kampungnya nemuin dia di tanah suci. Orang kampung dia ketemu langsung sama jasadnya dia di tanah suci yang sedang beribadah, menunaikan ibadah haji. Subhanallah. Tuh Allah kalau punya kepengen, gak ada yang bisa ngalingin. Yang susah jangan frustasi, jangan putus asa. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau taat sama Allah, mau ikut ajaran Rasulullah, diangkat derajat sama Allah. Kaya dalam sekejapan, gampang buat Allah ngasih kaya buat kita. Jadi jangan pada putus asa hatinya. Hidup di dunia hanya sementara. Kekayaan duniawi tidak berarti tanpa taat kepada ilahi. Oleh karena itu semangati diri kita. Wahai saudara-saudaraku, wabil khusus adik-adik tercinta daripada yatim ini. Tadi bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada kalian. Kalian tidak perlu khawatir, bersedih, berduka di dalam kehidupan ini. Kalau memang nanti di hari raya Idul Fitri mereka punya orang tua, dapat mencium tangan orang tuanya, kalian jangan bersedih. Karena Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada kalian, wahai adik-adik yatimku. Dan kita semua yang tua-tua di sini, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah takdirkan kita bisa berkumpul bersama orang-orang yang dicinta oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nanti seseorang itu dibangkitkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai orang-orang yang dicinta Nabi Muhammad, tentunya kita akan dikumpulkan nanti bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup dari perjumpaan kita, marilah sama-sama ajak diri kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah tsumma yastaghfir lillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa di antara kita yang berbuat jelek, hidupnya bandel, bangor, nakal. Banyak cerita ada orang bangor, nakal, tapi udahannya jadi waliullah besar di zaman dahulu. Jadi tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah berkeinginan, tidak ada yang bisa mencegah. Jadi yang taat, yang pada ibadah, jangan meremehkan orang-orang yang nakal. Yang nakal, jangan berputus asa untuk beribadah dan taat kepada Allah. Masing-masing kita harus bersatu padu bersama-sama bagaimana menumbuhkan kecintaan di hati kita sesama umatnya Nabi Muhammad SAW, sama-sama membangun diri ke arah yang lebih baik untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanallah, kata Allah Ta'ala apa tadi? Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Barang siapa yang berbuat jelek, nakal, bandel, bangor, akan tetapi dia tahu kalau dia salah, dia tahu kalau dirinya penuh dengan dosa, lalu dia teteskan air matanya, maka diharamkan kulitnya tersentuh api neraka. Saudara-saudara, pakai nih malam Ramadan buat nangis, biar diharamkan kulit kita tersentuh api nerakanya Allah. Tangisan yang kita keluarkan bukan karena bokek nggak dapat THR, tapi tangisan yang kita keluarkan karena takut kepada Allah, mengingat dosa-dosa dan kenakalan kita di hari-hari yang lalu.
Inilah kiranya apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf dan keridhaan. Yang salah dari diri saya pribadi, yang benar pasti dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.